Seri webinar Guru Belajar Persiapan Penyelenggaraan Pembelajaran Semester Genap 2020-2021 oleh Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Dr. Iwan Syahril, PhD. Kepada Pak Iwan kami silakan. Ya, Pak Iwan. Baik, kami masih akan coba ini. Kepada Pak Iwan, kami silakan Pak Iwan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Ibu Profesor Dr. Nunu Suryani, Sekretaris Ditjen GTK. Yang saya hormati Ibu Santi Ambarukmi, Direktur GTK PAUD, Ditjen GTK Kemendikbud. Yang saya hormati Bapak Dr. Rahmadi Widiharto, Direktur GTK Pendidikan Dasar, Ditjen GTK Kemendikbud. Yang saya hormati Bapak Dr. Yaswardi, Direktur GTK Pendidikan Menengah Pendidikan Khusus. Yang saya hormati Bapak Dr. Praptono, Direktur P3 GTK, Ditjen GTK Kemendikbud. Bapak Dr. Askam Wasikal MSI, Kepala Dinas Kabupaten Maluku Tengah. Ibu Dr. Anda Zubia, MM, Kepala Dinas Pendidikan Kota Malang. Bapak Nurdin Ahmad, Kepala SMPN 1 Kabupaten Maluku Tengah. Ibu Wahyu Setiawenangsari, Guru Matematika SMPN 1. Dan yang pertama adalah Bapak Ibu Guru, Kepala Sekolah, Pengawas, Insan Pendidikan, Praktisi, di mana saja Bapak Ibu berada. Pertama-tama, saya mendoakan Bapak Ibu semua ada dalam keadaan sehat walafiat. Dalam masa pandemi ini, kesehatan dan keselamatan adalah hal yang paling utama. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian bahwa kita juga bisa pada hari ini memulai sebuah seri baru, seri webinar untuk guru-guru kita, guru Indonesia bisa belajar, seri webinar guru belajar. Dalam hal ini kita mengambil fokus, yaitu persiapan penyelenggaraan pembelajaran pada semester genap tahun ajaran 2020-2021. Webinar ini atau seri webinar kali ini, dalam beberapa minggu ke depan, kita akan setiap hari ada topik-topik yang kita bahas terkait dengan persiapan untuk membantu mendukung Bapak Ibu Guru, Kepala Sekolah, dan Kepala Dinas Pendidikan untuk dapat menyelenggarakan pembelajaran penyesuaian-penyesuaian yang perlu dilakukan sesuai dengan surat keputusan bersama 4 Menteri tentang panduan penyelenggaraan pembelajaran tahun ajaran 2020-2021 di masa pandemi. Pembelajaran jarak jauh atau PJJ selama ini tentunya walaupun dengan semua keterbatasan sudah dapat kita laksanakan dengan segala tentunya kondisi yang harus kita hadapi. Namun demikian, seperti halnya berbagai penjuru dunia pada saat ini melakukan evaluasi terhadap PJJ dan kita memahami bahwa sudah lama tidak ada interaksi atau tatap muka antara peserta didik dengan guru dan juga sesama peserta didik. Ini akan berdampak negatif buat terutama bagi peserta didik. Kendala tumbuh kembang mereka pun juga menjadi hal yang perlu kita perhatikan karena membawa tekanan psikososial dan kondisi-kondisi terhadap anak-anak, misalnya kekerasan terhadap anak yang tidak terdeteksi juga turut menjadi catatan-catatan yang perlu kita tindak lanjuti. Namun demikian Bapak Ibu, prinsip kebijakan pendidikan di masa pandemi ini tidak berubah, bahwa kesehatan dan keselamatan adalah hal yang paling utama. Kesehatan dan keselamatan untuk peserta didik,
untuk pendidik, tenaga kependidikan, keluarga, dan masyarakat. Dan yang kedua, prinsipnya tentunya bagaimana tumbuh kembang anak-anak kita dan kondisi psikososial mereka juga dapat kita kelola dengan baik. Nah, kebijakan pembelajaran tatap muka seperti yang disampaikan oleh Mas Menteri ini bukan sebuah harus atau sebuah kewajiban, tapi kondisi yang harus diassess secara seksama, secara bertahap, secara berlapis, dan ketika assessment itu menyatakan oke, buat pada saat ini bisa dilakukan tatap muka, itu pun boleh, jadi bukan wajib. Jadi kembali ownership atau keputusan-keputusan harus dilakukan secara musyawarah dan mufakat antara pemerintah daerah, kantor wilayah, kantor Kementerian Agama, satuan pendidikan, dan orang tua melalui komite orang tua. Bahwa kemudian harus diperhatikan berbagai macam pertimbangan, misalnya tingkat risiko penyebaran COVID di daerah masing-masing, kesiapan fasilitas kesehatan, kesiapan untuk satuan pendidikan, daftar periksanya cukup perlu menjadi perhatian atau sangat perlu menjadi perhatian. Misalnya ada sanitasi, sarana sanitasi, ada akses terhadap fasilitas kesehatan, kesiapan warga sekolah untuk memakai masker, ketersediaan termogan, memiliki peta warga satuan pendidikan, apakah misalnya ada yang memiliki komorbiditas atau riwayat perjalanan dari daerah-daerah yang terdampak COVID, dan persetujuan komite sekolah. Ini adalah pertimbangan bagi sekolah atau daftar periksa yang harus dilengkapi oleh sekolah sebelum membolehkan sekolah untuk dibuka. Selanjutnya, Bapak Ibu, ketika sekolah, jadi ini ada 3 lapis ya. Pertama dari pertimbangan secara keseluruhan, lalu kemudian daftar periksa oleh sekolah, dan ketika sekolah pun dibuka, ada protokol-protokol yang harus kita cermati dan harus kita kelola dengan baik supaya proses yang terjadi itu tidak menimbulkan hal-hal yang tidak kita inginkan. Nah, dalam hal ini Mas Menteri juga menegaskan di pengumuman bersama dengan 4 menteri yang lain bahwa ini kondisi ini bukan kondisi seperti sekolah normal. Jadi ini masih dalam konteks sekolah dalam masa pandemi. Karena itu dalam pembelajaran tatap muka di masa pandemi harus mengikuti protokol yang ketat juga dalam prosesnya. Dan inilah yang kami coba dalam seri webinar kali ini untuk membantu Bapak Ibu guru, kepala sekolah, pengawas sekolah, dan kepala dinas, dan orang tua untuk bisa mendiskusikan hal-hal yang kemungkinan akan menjadi hambatan-hambatan atau permasalahan, dan kita diskusikan solusi yang kira-kira mungkin untuk dilakukan, dikembangkan untuk bisa melakukan ini dengan baik. Protokol kesehatan yang sudah disampaikan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan adalah misalnya bahwa kapasitas maksimal itu jumlahnya 50% dari rata-rata jumlah peserta didik. Jadi misalnya dalam konteks PAUD dan SLB maksimal 5 peserta didik. Lalu kemudian dalam konteks pendidikan dasar, pendidikan menengah ini maksimal 18 peserta didik. Artinya perlu ada penjadwalan yang tidak seperti biasa. Kalau biasanya satu kali sekali itu selesai, ini mungkin ada rotasi, ada shifting, baik itu untuk muridnya, baik itu untuk gurunya, sehingga bisa terlaksana dengan baik. Lalu untuk menjaga jarak 1,5 meter, ya gimana caranya pengaturan baik itu interaksi siswa dengan guru ataupun susunan perabotan yang ada di dalam kelas, meja dan kursi yang ada di dalam kelas. Perilaku wajib yang kita tahu di sektor-sektor lain melakukan ini, dan kita harus melakukan ini juga secara ketat di sekolah. Misalnya memakai masker, 3M ya, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Dan juga perlu diperhatikan kalau etika bersin. Juga perlu diperhatikan kondisi warga sekolah. Kalau yang ada komorbiditas, kecuali dengan izin dokter bisa dikontrol, tidak bisa untuk hadir di dalam pertemuan tatap muka. Tidak boleh ada kegiatan untuk berkerumun, misalnya kantin atau kegiatan olahraga
ekstrakurikuler, jadi kita hanya fokus pada kegiatan belajar mengajar. Nah, untuk pengelolaan hal-hal tersebut, kita memerlukan persiapan-persiapan supaya bisa dilakukan dengan baik. Dan pembelajaran, teaching and learning, tatap muka harus memperhatikan juga, jangan guru langsung mengajar materi, langsung mengajar konten, tapi harus terlebih dahulu memperhatikan kondisi psikososial peserta didik dan guru itu sendiri. Jadi jangan langsung tancap gas dengan materi-materi yang selama ini mungkin sudah lama tidak tersampaikan dengan baik, lalu dikejar, dikebut gitu ya. Nah, ini yang mungkin kita harus lihat kembali. Yang perlu dilakukan justru adalah membina kondisi sosial emosional anak, kondisi psikososial mereka, sebelum mereka kemudian merasa siap untuk belajar atau konten yang akan diberikan. Jadi kondisi-kondisi baik secara sosial emosional maupun pengaturan interaksi protokol yang baru, ini mungkin pembiasaan ini lebih perlu didahulukan. Nah, bagaimana melakukan ini bagian dari diskusi nanti di seri-seri webinar. Lalu perlunya asesmen diagnostik yang secara non-kognitif ataupun secara kognitif. Jadi lihat dulu tes temperaturnya, temperatur dalam tanda kutip Bapak Ibu, bagaimana kondisi murid-muridnya secara non-kognitif, sosial emosional ataupun secara kognitif. Lalu kemudian bagaimana pembelajaran ketika kita tahu murid-murid yang sudah lama tidak datang ke sekolah, mungkin kondisi atau tingkat pemahaman mereka terhadap materi atau di mana mereka berada dalam konteks kontinuum pembelajaran itu berbeda-beda. Mungkin ada yang di bawah rata-rata atau bukan di bawah rata, masih tertinggal, ada yang sudah on the right track, ada yang sudah mungkin agak lebih maju dari teman-temannya. Nah, ini membutuhkan strategi pembelajaran yang terdiferensiasi. Bagaimana pengelolaan ini dalam situasi yang ada saat ini, lalu kemudian bisa mungkin dikembangkan strategi untuk tutor sebaya misalnya, sehingga guru-guru pun juga bisa dibantu oleh teman-teman yang mungkin lebih siswa-siswa yang lebih mampu untuk dengan siswa-siswa yang mungkin agak tertinggal gitu dan sebagainya. Diskusi-diskusi seperti ini pun juga akan menjadi bagian dari seri-seri webinar yang akan kita lakukan. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, seluruh pemangku kepentingan tentunya perlu untuk mendukung pemerintah daerah dalam menentukan kebijakan pembelajaran sesuai dengan kondisi, kebutuhan, dan kapasitas daerah, keamanan di masing-masing daerah. Yang tentunya kalau sebelumnya peta zonasi itu memukul rata semua kabupaten kota, dengan adanya penyesuaian ini, daerah juga dapat untuk melihat kondisi misalnya kecamatan, kelurahan, atau desa mereka tentunya memiliki variasi-variasi kondisi dinamika COVID yang mungkin memerlukan intervensi yang juga berbeda-beda. Dan dalam hal ini sangat dimungkinkan ketika ada daerah yang mungkin lebih kondusif untuk pembelajaran tatap muka, dilakukan pembelajaran tatap muka, sedangkan mungkin daerah yang masih tingkat keamanan COVID-nya masih cukup mengkhawatirkan, mungkin disarankan sesuai dengan assessment yang dilakukan oleh pemerintah daerah dengan Dinas Kesehatan dan Satgas COVID. Dan tentunya tantangan bagi kita semua adalah untuk terus belajar. Satu hal yang dalam masa pandemi ini, dalam masa pandemi COVID, kita selalu harus tuntut untuk belajar karena situasi yang terus berubah, pemahaman kita tentang COVID berubah, dan juga kebutuhan-kebutuhan kita juga berubah, dan ini membutuhkan kita untuk terus-menerus belajar. Jadi karena itu Bapak Ibu, mari sama-sama kita terus belajar untuk bisa memastikan bahwa anak-anak kita dapat belajar dengan sehat dan dengan aman. Selamat mengikuti webinar, dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, seri webinar Guru Belajar, penyiapan untuk persiapan penyelenggaraan pembelajaran semester genap tahun ajaran 2020-2021 secara resmi saya buka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, baik Bapak Ibu, demikian tadi sambutan serta apa yang disampaikan Pak Iwan Syahril, maka sudah resmi diluncurkan kegiatan seri webinar Guru Belajar Persiapan Penyelenggaraan Pembelajaran Semester Genap 2020-2021. Terima kasih kepada Pak Dirjen sudah membuka dan sudah meluncurkan secara resmi acara ini. Nah, Pak Dirjen mohon izin karena sejak pagi tadi ini sudah banyak yang bersiap-siap nih Pak, mau bicara katanya sih sama Pak Dirjen gitu. Karena meskipun agak sudah mulai panas di sana, tapi masih ini Pak, masih menanti dengan sabar tuh Pak, Askam Klasikal Pak. Itu belakangnya gunung loh Pak. Kalau kita kan belakangnya dinding nih Pak ya, virtual background. Kalau beliau itu tidak virtual Pak, backgroundnya langsung. Ini menandakan atau memperlihatkan keindahan Maluku Tengah ini sepertinya Pak Askam ya. Memang mau membuat iri kita ini Pak Iwan ya. Pak Askam pagi-pagi ini sudah di depan gunung, ya kan? Guru-guru yang monditin. Iya, selain itu juga sudah ada beberapa guru yang lain yang pagi hari ini juga nanti akan kami berikan Pak kesempatan untuk mengikuti gelar wicara bersama dengan Pak Iwan Syahril. Sudah ada juga kalau Pak Askam tadi adalah Kepala Dinas Pendidikan dari Kabupaten Maluku Tengah, lalu ada Kepala Dinas Pendidikan dari Kota Malang juga, Dr. Anda Zubaida MM. Ibu Zubaida, Bu Ida, sudah siap Bu Ida ya? Nah, jadi kalau Pak Askam ini mataharinya sudah agak lebih panas, kayaknya kalau Bu Zubaida lebih dingin. Bukan karena di Malang Pak, tapi karena AC Pak. Di ruangan soalnya kalau Bu Zubaida ini ya. Di ruangan kantor kayaknya ya Bu Ida ya. Terima kasih Bu Ida. Lalu juga selain Pak Askam, Bu Zubaida juga ada Pak Nurdin Ahmad ini. Pak Nurdin, Kepala SMP Negeri 1 Banda, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku. Pak Nurdin, selamat pagi Pak, terima kasih ini sudah sabar menanti. Ya, kemudian juga ada Bapak Wahyu Setia, Ibu Wahyu Setia Wenangsari, Bapak lagi kan, padahal Bu Wenang ini udah dari tadi loh saya ngobrol, tapi masih kurang masih kurang ngeh gitu ya. Bu Wenangsari ini guru matematika dari SMA Negeri 1 Lawang, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur. Nah, Pak Iwan, mohon izin kami meminta kesediaan Pak Iwan untuk bersama-sama dengan para Bapak dan Ibu guru, juga Kepala Dinas Pendidikan ini untuk gelar wicara Pak, terkait bagaimana rangka persiapan penyelenggaraan pembelajaran semester genap mendatang di Kota Malang, khususnya dan juga di Maluku Tengah. Oleh karena itu langsung saja saya persilakan Pak Iwan. Baik, terima kasih Mbak Ayu. Assalamualaikum, selamat pagi, selamat siang kepada Pak Askam, Bu Ida, Pak Nurdin, dan Bu Wenang. Sehat-sehat semua ya? Sehat. Oke. Boleh ngobrol-ngobrol sebentar nih sama Bapak Ibu semua? Siap. Baik. Waduh, ini kita dibikin iri nih, benar banget nih Mbak Ayu, virtual background kita nggak ada apa-apanya nih, real background ini. Askam dan Pak Nurdin, indah sekali Pak, saya jadi ingat harus liburan ini jadinya. Nah, ini mungkin buat Pak Askam sama Bu Ida sebagai kepala dinas di daerah masing-masing, Pak Askam di Kabupaten Maluku Tengah dan Bu Ida di Kota Malang. Jadi ini dinamikanya tadi kalau Mbak Ayu berdasarkan cuaca, kalau daerah Maluku ya, kalau Malang itu lebih adem gitu ya. Nggak tahu nih, mungkin ada yang agak berbeda-beda, tapi nggak tahu. Tapi saya mau menanyakan ke Pak Askam, kita sudah mengeluarkan pemerintah melalui SKB 4 kendaraan pembelajaran semester tahun depan, jadi tahun akademik 2020-2021 dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan juga Menteri Dalam Negeri. Nah, kita melibatkan
kan pemufakatan dengan Satuan Tugas atau Satgas Penanganan COVID-19 dan juga dengan Kementerian Kemenko untuk bidang pembangunan manusia dan kebudayaan dan juga seluruh pemerintah daerah. Panduan ini penyesuaian yang kita lakukan untuk semester depan adalah dalam pemberian izin, dan ini pemberian wewenang penuh kepada pemerintah daerah kantor wilayah Kementerian Agama untuk melakukan assessment dan kemudian menentukan apakah pembelajaran tatap muka itu bisa dilakukan sesuai dengan koordinasi dengan Satgas COVID-19 di daerah dan pemangku terkait. Yang kita tahu bahwa lebih mengetahui dinamika kondisi di lapangan Pak Tidak. Nah, bagaimana dari Pak Askam dan respon terhadap kebijakan ini? Kira-kira apa yang sudah dan akan dilakukan oleh pemerintah daerah di Maluku Tengah, di Kota Malang dalam menyiapkan pembelajaran untuk semester genap di tahun depan? Silakan kita. Mungkin dari Pak Askam dulu, Bu Ida. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dirjen, terima kasih. Terkait dengan pertanyaan Pak Dirjen tadi menyangkut respon pemerintah daerah, saya memastikan bahwa respon pemerintah daerah sangat positif. Prinsipnya mendukung apa yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat khusus untuk SKB 3 Menteri itu. Dan yang sekarang telah dilakukan ini, salah satu contohnya, saat ini saya bersama Pak Bupati mengunjungi beberapa kecamatan, salah satunya di Pulau Banda ini, untuk memastikan proses pembelajaran pada tahun akademik 2020-2021 mendatang. Jadi yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah itu sebelum memasuki tahun ajaran baru. Pemerintah daerah dalam hal ini saya ditugaskan untuk memetakan, melakukan assessment terhadap seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Maluku Tengah sebelum pelaksanaan tahun ajaran yang akan berlangsung tahun depan. Nah, ini saya secara khusus mendatangi Pulau Banda. Kebetulan kecamatan Bandanera ini merupakan salah satu kecamatan yang tertinggal di Kabupaten Maluku Tengah. Pak Bupati mengajak saya untuk melihat kondisi real yang terjadi di Kabupaten Maluku Tengah, khususnya di kecamatan-kecamatan. Nah, langkah yang telah kita lakukan, kita menjaring informasi dari semua kecamatan-kecamatan. Dan untuk memetakan mana yang masuk kategori zona hijau, zona merah, zona orange, dan zona kuning. Nah, itu sementara kita sudah petakan, dan untuk selanjutnya memasuki tahun ajaran baru ini, pemerintah daerah sementara menyiapkan peraturan untuk menghadapi pelaksanaan tahun ajaran baru ini. Pada prinsipnya, Pak Bupati mengharapkan
sekolah bisa tatap muka, tetapi protokol kesehatan tetap dikedepankan. Apa artinya kita cerdas tapi tidak sehat? Nah, itu yang diharapkan oleh Pak Bupati. Betulnya tadi Pak Dirjen, mohon maaf, Pak Bupati ucapkan salam. Pak Bupati tadi mau ngobrol dengan Pak Dirjen, jadi karena beliau ada mengunjungi di beberapa desa-desa untuk melihat juga proses pembelajaran yang sudah berlangsung itu sampai di mana, dan nanti ke depan pemerintah daerah akan menyusun pedoman untuk melanjutkan pedoman yang telah ditentukan oleh pemerintah pusat. Sementara demikian, Pak. Terima kasih Pak Askam. Luar biasa, langsung gerak cepat, respon yang sangat baik sekali, sangat positif, dan tentunya persiapan-persiapan yang sudah dimulai dari saat ini akan membawa kesuksesan atau kelancaran nanti pada tahap implementasi di semester depan. Terima kasih Pak Askam. Kita ke Bu Ida dulu. Gimana Kota Malang, Bu Ida? Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dirjen, kami mengucapkan terima kasih diberi kesempatan untuk menyampaikan atau bercerita tentang bagaimana kesiapan pemerintah daerah dan juga dalam hal ini Dinas Pendidikan Kota Malang dalam rangka penyelenggaraan pembelajaran pada semester genap nanti untuk tahun 2020-2021. Dari SKP 4 Menteri telah kami sosialisasikan, sekaligus juga kami membuat edaran kepada satuan pendidikan yang ada di bawah naungan pemerintah daerah. Sebelumnya kami sudah menyampaikan kepada Pak Wali Kota, Pak Wali maupun juga Bapak Sekretaris dalam hal ini, bahwa persiapan-persiapan yang sudah dilakukan kami sudah melaporkan. Alhamdulillah Pak Wali juga respon sekali, bahkan pada saat tertentu kita sudah mengadakan uji coba pada salah satu sekolah. Langkah yang pertama kita lakukan pemerintah daerah maupun melalui Dinas Pendidikan, yaitu setelah membuat edaran kami membantu anggaran melalui Dinas Pendidikan dan juga melalui BPBD itu pengadaan wastafel untuk semua sekolah di Kota Malang. Masing-masing mendapatkan 2 wastafel yang sudah langsung dipasangkan sampai air mengalir itu di depan pintu gerbang sekolah. Semua sekolah sekota Malang yang berjumlah 1.000 sekian ratus mulai dari PAUD sampai dengan SMP itu sudah kita pasang semuanya. Yang kedua, kita juga sudah membagikan termogan yang bukan memakai tapi langsung memakai sensor. Kita pengadaan termogan 300.000. Jadi satu sekolah ini ada yang menerima sampai 20 termogan, 10 termogan sesuai dengan jumlah muridnya dengan pertimbangan pada saat itu anak masuk sekolah biar tidak antri dalam untuk mengetahui suhu tubuh anak itu. Dan situ termogannya sudah sensor, jadi tidak memakai berhadapan dengan petugas, tapi langsung sensor. Manakala suhu tubuhnya di atas 37,5 itu langsung bunyi terus sehingga guru itu yang mendampingi di situ melarang atau memberikan solusi anak ini tidak boleh masuk untuk dibawa ke dokter ataupun ke puskesmas. Berikutnya juga menyiapkan masker. Ini sekolah dari APBD melalui BOSDA. Kami tidak ada pengurangan untuk BOSDA. Untuk SMP itu 105 per anak per bulan. Ini tidak ada pengurangan sama sekali dengan himbauan pengadaan masker dan sanitizer dan juga sabun penyuci tangan. Dan juga kami kerjasama dengan
LSM dalam hal ini adalah relawan yang mengadakan penyemprotan disinfektasi dan juga dengan PMI. Ini PMI berputar keliling terus mengadakan penyemprotan-penyemprotan ke sekolah-sekolahan. Yang berikutnya, kami di sekolahan juga sudah mengadakan, kita himbau untuk pemetaan. Guru mempunyai peta murid tentang kondisi baik kesiapan murid ataupun orang tua. Jadi kami juga membuat angket yang harus diedarkan kepada semua orang